moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur data dan algoritma serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari Program Studi Informatika kelas C, Fakultas Komunikasi Data Science dan Informatika UIN Abdul Muthalib Sangat Jambon. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul linked list dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Teman-teman pasti penasaran apa itu linked list ya. Nah, linked list itu adalah cara kerja di dalam sebuah bahasa pemrograman seperti di dalam C++ dan di dalam bahasa pemrograman lainnya. Nah, apa itu linked list sebenarnya? Nah, linked list merupakan salah satu struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk rangkaian node yang saling terhubung. Materi ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam pengembangan berbagai struktur data dan algoritma yang lebih kompleks. Nah, melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian linked list, cara kerja, kelebihan dan kekurangan serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman. Saya sudah tahu pasti teman-teman dan yang lainnya sudah penasaran sekali. Nah, langsung saya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai ketua atas nama Ahmad Bidaneri, dan di samping saya ini ada rekan-rekan saya. Mereka akan memperkenalkan nama mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Sasmita Tekwayo. Perkenalkan, nama saya Galang. Saya Rasti Heri. Dan saya Suparni Mayau. Dan saya Reporen Kaputa. Nah, selanjutnya teman-teman tunggu video dari kami terkait dengan linked list. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sasmita Tekwayo. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih linked list itu. Jadi, linked list adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut node. Node menyimpan dua bagian. Bagian yang pertama yaitu data, nilai yang disimpan, dan bagian yang kedua yaitu pointer, alamat yang menuju ke node berikutnya. Nah, berbeda dengan array yang disimpan di memori yang berurutan, node pada linked list dapat berada di lokasi memori yang berbeda-beda, tetapi tetap terhubung melalui pointer. Di sini saya Galang, saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas kehidupan linked list dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah gerbong kereta api. Gerbong terhubung berurutan, menambah atau melepas gerbong memerlukan perubahan sambung, bukan susunan ulang secara kereta. Penjelasan dalam bahasa sehari-hari. Bayangkan nih, ada beberapa gerbong kereta api. Nah, setiap gerbong membawa barang atau data dan memiliki penghubung ke gerbong berikutnya atau pointer. Untuk menuju gerbong terakhir, kita harus melewati gerbong-gerbong sebelumnya satu persatu nih. Perkenalkan, nama saya Rasti Heri. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Nah, saya akan menjelaskan kelebihan linked list. Yang pertama, dinamis atau ukurannya berubah-ubah tanpa alokasi blok memori besar. Nah, contoh sehari-harinya seperti keranjang belanja. Keranjang belanja kan isinya bisa bertambah atau berkurang sesuka hati kalian saja. Nah, yang kedua, penyisipan atau penghapusan cepat. Nah, contohnya seperti antrian layanan dengan nomor urut. Jika ada orang yang batal atau mendahulukan pelanggan prioritas, maka nomornya bisa dipindahkan atau disisipkan. Yang ketiga, efisien untuk struktur dengan ukuran tidak diketahui di awal. Nah, contohnya seperti daftar pesan masuk di aplikasi chat. Itu kan tidak ada yang tahu berapa pesan yang akan kalian terima besok dan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Suparni Mayau. Saya sebagai pemateri keempat, yaitu saya akan membahas tentang kekurangan linked list. Yang pertama yaitu akses acak lambat. Poinnya yaitu 1, harus mencari lebih dari awal. Yang kedua, tidak bisa langsung lompat. Yang ketiga, butuh waktu lebih lama. Poin yang kedua yaitu boros memori atau overhead. Yang pertama itu setiap data mempunyai petunjuk. Yang kedua, petunjuk butuh tempat ekstra. Yang ketiga, memori cepat penuh. Poin yang ketiga yaitu manajemen memori rumit. Poin yang pertama yaitu harus dihapus lebih awal. Yang kedua, risiko terjadi kebocoran memori. Yang ketiga, komputer bisa menjadi lebih lemot. Oke teman-teman, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan
sedikit terkait dengan elemen-elemen yang berada di dalam suatu node yang terhubung. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya bahwa di dalam linked list itu terdapat node-node yang saling terhubung, di mana suatu node di mana setiap node itu berisi data dan pointer. Nah, teman-teman penasaran apa itu data? Nah, data itu memiliki bermacam-macam. Ada tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan pecahan, tipe data karakter, dan lain-lain. Nah, sedangkan pointer itu adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori. Cara kerjanya itu adalah dengan menggunakan simbol asterisk. Contohnya, teman-teman jika ingin membuat pointer, maka saran dari saya itu dengan mengambil alamat dari variabel yang lain. Contohnya, int asterisk ptrhp. Artinya kita membuat alamat memori dengan nama yaitu ptrhp. Nah, kemudian inisialisasinya itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengannya itu artinya kita mau mengambil tanda sama dengan itu artinya inisialisasi. Dan inisialisasi proses selanjutnya kita ingin mengambil alamat dari variabel yang lain. Caranya seperti apa? Setelah membuat tanda sama dengan atau setelah kita mengklik tanda sama dengan, langsung saja dengan inisialisasi simbol n kemudian dengan nama variabelnya. Nah, jika sudah selesai, maka kita telah sukses membuat variabel di mana variabelnya itu kita mengambil maka kita telah sukses membuat pointer di mana pointer tersebut berupa alamat memori yang kita mengambil alamat memorinya dari variabel yang lain. Seperti itu penjelasan singkat, penjelasan sedikit lebih spesifik dari saya terkait elemen-elemen yang berada di dalam suatu node yang. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait cara kerja pointer. Nah, pointer itu menggunakan simbol asterisk pada nama variabel. Nah, jika kita telah menulis contohnya int asterisk atau bintang ptrhp, artinya kita telah membuat pointer yang bernama ptrhp. Nah, pointer ptrhp ini dia akan menyimpan alamat memori. Nah, alamat memorinya apa? Alamat memorinya itu kita mengambil alamat dari variabel yang lain. Bagaimana cara mengambilnya? Dia menggunakan simbol n. Kemudian kita mengambil variabel, nama variabelnya yang ingin kita pakai sebagai alamat. Seperti itu. Selanjutnya saya Revan Kapota, saya adalah pemateri ke-6. Di sini saya akan membahas tentang codingannya. Nah, oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang codingannya, tentang codingan linked list yang mudah-mudah saja agar kita lebih paham. Nah, kita mulai saja, yaitu diawali dengan include uString sama include string. Apa itu? Ya, fungsinya uString digunakan untuk input dan output, memungkinkan pengguna cout dan cin. Nah, untuk stringnya digunakan agar bisa memakai tipe data string. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti cout hello sama string nama yaitu Budi. Nah, untuk namespace-nya, fungsinya agar tidak perlu menulis std cout sama std string, cukup cout sama string saja. Nah, kita masuk ke struct node-nya. Yang dimaksud struct node-nya itu adalah ini. Dan ini adalah node dalam linked list. Isi kodenya yaitu pertama itu ada data, yaitu string hadiah, menyimpan informasi hadiah, contoh koin emas sama PT harta karun. Dan untuk keduanya itu adalah pointer, yaitu lokasi petunjuk. Nah, dimaksud pointer itu adalah tanda bintang ini, untuk menyimpan alamat node berikutnya. Ya, visualnya seperti koin emas yang tersimpan terus menuju ke PT harta karun yang tersimpan. Nah, kita masuk ke int main. Ini adalah fungsi main.
merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan. Nah, kita di sini membuat dua node yang bernamakan lokasi A sama lokasi B sama dengan new lokasi. Apa yang terjadi? Nah, new membuat objek di memori heap. Maka terbentuk lokasi A tersimpan hadiah sama petunjuk, lokasi B tersimpan hadiah sama petunjuk. Nah, untuk mengisi data node pertama, lokasi menuju hadiah sama dengan koin emas. Nah, tanda panah ini digunakan untuk mengakses anggota di pointer. Nah, terus kita menghubungkan node pertama ke node kedua. Lokasi A menuju petunjuk, yaitu sama dengan lokasi B. Nah, artinya pointer node pertama menyimpan lokasi node kedua. Ya, visualnya seperti koin emas, terus menuju ke peti harta karun. Terus kita mengisi node kedua, yaitu lokasi B, menuju hadiah, yaitu hadiahnya peti harta karun. Sekarang node kedua memiliki data, yaitu peti harta karun. Nah, menandai akhir linked list. Nah, lokasi B, petunjuk sama dengan 0 PTR. Apa itu 0 PTR? Berarti tidak ada node berikutnya. Nah, visualnya seperti kita berjalan dari lokasi A menuju hadiahnya yaitu koin emas, terus berjalan lagi ke lokasi B menuju peti harta karun yaitu hadiahnya. Terus kita bertemu 0 PTR. Nah, di sini karena sudah tidak ada node dan 0 PTR itu berarti tidak ada node berikutnya. Nah, programnya akan berhenti sampai di sini, perjalanannya akan berhenti sampai di sini. Nah, untuk membuat pointer perjalanannya itu kita menggunakan lokasi pointer terus jalan sama dengan lokasi A. Pointer jalan digunakan untuk menelusuri linked list. Ya, awalnya jalan terus menuju lokasi A, terus menuju ke petunjuk yaitu lokasi B, terus menuju ke PTR. Nah, di sini kita mempunyai perulangan traversal. Oke. While maaf. Sedikit serak, maaf. Nah, di sini perulangan traversal. Nah, while sama dengan jalan di sini kita menggunakan perulangan traversal. While yaitu jalan sama dengan 0 PTR. Selama masih ada node yang dikunjungi perulangan berarti selama masih ada node yang dikunjungi perulangan terus akan berjalan. Nah, contohnya seperti ini. Interaksi pertamanya itu yaitu jalan menuju ke lokasi A. Nah, untuk out kamu menemukan terus jalan menuju hadiah. Nah, outputnya itu akan kamu mendapatkan koin emas. Lalu jalan itu sama dengan jalan menuju petunjuk. Jalan berpindah ke node berikutnya yaitu lokasi B. Nah, untuk interaksi keduanya jalan menuju hadiah berisi peti harta karun, maka outputnya akan berganti menjadi kamu mendapatkan peti harta karun. Kemudian jalan sama dengan jalan menuju petunjuk. Nah, karena node kedua memiliki petunjuk sama dengan 0 PTR, maka hasilnya akan false, perulangan akan berhenti. Nah, sampai disitulah perulangannya akan berhenti dan programnya akan hanya output kamu menemukan koin emas sama kamu mendapatkan peti harta karun. Nah, untuk yang out terima kasih ini hanya untuk penampilan pesan akhir. Nanti outputnya akan terima kasih. Ya, untuk kurang dan lebihnya codingannya seperti itu. Dan langsung saja kita coba untuk run program ini agar kita membuktikan bahwa outputnya akan berhasil atau tidak. Nah, dan ternyata berhasil ya guys ya. Yaitu outputnya kamu menemukan koin emas sama kamu menemukan peti harta karun dan terima kasih. Nah, sampai di situ saja sedikit pembahasan saya tentang program linked list yang mudah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam